Sahabat PMI, kembali lagi di Log On PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Udah lama banget nih Log On nggak muncul di permukaan, karena belakangan ini PMI Bali lagi sibuk-sibuknya biasa akhir tahun. Jadi di Desember ini kita coba untuk memunculkan lagi Log, tentunya dengan tema pembahasan yang sangat menarik kali ini berhubungan dengan inklusi. Masih bersama saya Rizka sebagai host Log On di episode kali ini. Jadi sebelum mulai pembahasan, sebelumnya itu kemarin kita PMI Bali sudah mengadakan penyusunan media KIE, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang inklusi. Itu melibatkan selain PMI Bali, PMI Kota Kabupaten juga. Kita juga menghadirkan Siap Siaga, kemudian BPBD dan juga teman-teman dari HWDI. Jadi untuk narasumber kali ini yang berhubungan dengan tema kami kali ini itu ada dua narasumber. Yang pertama ada dari PMI Provinsi Bali dan juga ada dari HWDI. Jadi mungkin langsung saja kita sebutkan narasumber kita. Ada dua perempuan hebat ini. Yang pertama mungkin bisa perkenalan dulu Ibu Diah dari pengurus PMI Bali. Terima kasih Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Diah Werdi Srikandi. Jadi saya selaku pengurus PMI, Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama. Oke, jadi panggilannya Ibu Diah ya? Baik dan luar biasa. Selalu luar biasa ya. Tadi sudah ada Ibu Diah dari PMI, yang selanjutnya akan ada dari HWDI Provinsi Bali. Halo Ibu Leni. Halo, selamat pagi semua. Bu Diah, ketemu lagi. Kenalkan, nama saya Leni Astuti. Saya adalah ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Oke. Kita udah sering ketemu ya kayak di sosialisasi AA. Betul. Kemudian kegiatan kemarin Ibu PIT dengan ragam disabilitas dengan PMI juga, dan kemarin adalah terkait KII ya. Betul. Jadi belakangan ini HWDI sama PMI sering berkolaborasi dalam kegiatan begitu. Jadi berhubungan dengan tema kali ini itu pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusi. Jadi belakangan ini PMI sudah mulai gencar ini menyuarakan tentang PGI, proteksi gender dan inklusi, dan juga kami sudah MOU dengan teman-teman HWDI juga dan juga melibatkan mereka dalam kegiatan kami. Jadi kali ini mau bahas tuntas tentang inklusi terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Jadi pertama dari Ibu Diah dulu, gimana sih sudut pandang PMI terhadap PRB dan API yang inklusi nih Bu? Jadi terkait dengan PRB dan API yang inklusi ya, inklusi itu kan kita melibatkan semua pihak ya. Betul. Termasuk dengan kelompok marginal ya, disabilitas seperti HWDI, dan juga ada kesetaraan di sana. Peran PMI dari tentang pengurangan risiko bencana dan juga adaptasi perubahan iklim. Jadi ini tantangannya yang besar terkait dengan bencana dan dampak perubahan iklim. Jadi salah satunya adalah peran PMI itu seperti peningkatan kesadaran dan edukasi. Jadi PMI sekarang sedang gencar-gencarnya ya melakukan edukasi, pendidikan pelatihan, bagaimana preventifnya ya ketika ada bencana. Kemudian yang kedua itu tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan. Jadi PMI kan memang sudah itu tugasnya ya untuk tanggap darurat dan juga kebencanaan. Jadi baik evakuasi, penyediaan kebutuhan dasar pada saat bencana. Kemudian yang ketiga pembangunan infrastruktur dan program pemulihan. Jadi ini penting sekali. Jadi bagaimana PMI itu terlibat dalam pemulihan dan juga memberikan bantuan dalam rekonstruksi infrastrukturnya. Jadi PMI ini kan selalu siap siaga ya. Jadi ketika ada bencana apapun pasti PMI yang paling pertama hadir ya itu. Itulah peran dari PMI yang memang luar biasa sekali ya. Kemudian yang keempat itu ada pendampingan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi PMI bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Apalagi sekarang kita akhir tahun ini terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Ya, dan terasa ya. Terasa sekali, kadang-kadang gempa, hujan angin ya, dan hujannya yang awet ya, jadi gerimis-gerimis mengundang gitu ya. Jadi awet berapa hari. Ini juga di Bali pun juga mengalami bencana yang memang perlu menjadi atensi semua pihak ya, tidak hanya pemerintah saja. Gitu.
Kemudian kolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga lain ya, selain dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PMI juga berkolaborasi dengan lembaga lain seperti contohnya dengan HWDI ya, Himpunan Wanita Disabilitas. Jadi bagaimana kita ini mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan kita, program kita yang harus kita merangkul semua pihak, termasuk juga disabilitas seperti itu. Kemudian yang keenam ada pemantauan dan penilaian resiko. Jadi perannya adalah bagaimana PMI itu memantau tentang bencana dan mengidentifikasi potensi resikonya. Jadi ini juga dalam pencegahan ya. Karena kita juga tahu bencana itu kan kita tidak terduga ya. Dan edukasi ke masyarakat bagaimana kita kesiapsiagaan dari masyarakat jika terjadi bencana. Supaya tidak panik ya, seperti itu ya. Karena banyak dari masyarakat yang belum paham. Nah, disitulah tugas dari PMI bagaimana dalam bencana gempa bumi atau longsor itu antisipasi awalnya itu seperti apa. Kemudian yang 7 itu program adaptasi perubahan lingkungan. Jadi seperti penguatan ketahanan pangan, jadi ini juga menjadi program pemerintah. Bagaimana dengan perubahan adaptasi lingkungan ini kita juga mempersiapkan program ketahanan pangan, kemudian pendidikan tentang pola tanam untuk perubahan iklim. Jadi secara keseluruhan itu PMI berperan sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengurangi dampak bencana dan membantu masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti itu, kesiapsiagaan bencana juga. Kira-kira seperti itu peran PMI. Oke, jadi cukup banyak ya meliputi tugas PMI itu meliputi cukup banyak aspek. Jadi selain saat bencana kan kita mencoba untuk membantu masyarakat dan juga tidak menutup kemungkinan kan ada juga kelompok disabilitas di masyarakat. Jadi mungkin itu yang sedang kita gencarkan juga saat bencana, bagaimana sih fasilitas yang kita sediakan itu juga bisa diakses oleh teman-teman kelompok disabilitas. Oke, jadi tadi sudut pandang dari PMI terkait dengan PRB dan API. Jadi selanjutnya kita coba tanya ke Ibu Leni dari sudut pandang kelompok disabilitas. Bagaimana nih Bu dari sudut pandang kelompok disabilitas terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim? Perannya seperti apa? Ya kalau kita berbicara bencana ya, apa yang sudah disampaikan Bu Dia bahwa bencana itu kita tidak dapat prediksi kapan dimanapun. Tetapi kalau kita lihat permasalahannya, kalau kita bicara dari sudut disabilitas itu bukan menjadi priority itu sudah berlangsung dari dulu, bukan menjadi priority karena minoritas, benar sekali. Nah, kedua, disabilitas itu sangat berisiko 4 kali ya dalam kebencanaan. 4 kali ini berisiko dari siapa? Dari masyarakat non disabilitas, karena adanya hambatan mereka. Contoh waktu bencana terjadi, non disabilitas bisa berlari. Kalau disabilitas apa yang bisa dia lakukan? Nah, itu jadinya kalau kita hitungkan 4 kali lipat dari non disabilitas. Nah, terkait itu juga disabilitas itu belum dilibatkan. Nah, belum dilibatkan kalau kita lihat belum dilibatkan. Nah, itulah yang menyebabkan kita dalam Himpunan Wanita Disabilitas ini berkolaborasi dengan PMI dan juga mitra-mitra lain. Karena kolaborasi ini otomatis juga kan melibatkan jadinya, bekerja sama, bersinergi. Nah, inilah upaya kita untuk 3 permasalahan tersebut. Nah, kalau kita berbicara kebencanaan, benar sekali bencana itu akan terjadi kapanpun, dimanapun. Apa yang harus kita lakukan, yaitu sebelum bencana kita harus sosialisasi, edukasi teman-teman disabilitas, apa yang bisa dilakukan sebelum bencana. Nah, apa yang dilakukan setelah saat bencana seperti apa? Hal yang paling mudah adalah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Dengan apa? Dengan kita memberikan edukasi. Penyelamatan karena kita berbicara disabilitas kan ada 4 tuh dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Tetapi kalau kita bicara disabilitas sensorik ada 2. Ada disabilitas sensorik mata atau melihat, tidak melihat, sensorik dengar atau tidak mendengar atau teman tuli. Kalau kita globalkan menjadi 5 ragam disabilitas. Nah, kalau berbicara bisa menyelamatkan dirinya sendiri di saat bencana, berarti mereka harus dipahami nih kebutuhannya seperti apa. Nah, netra itu diberikan edukasi kalau terjadi gempa dia harus bagaimana. Nah, dan disabilitas lainnya juga. Itu bukan tugas yang mudah.
Karena memberikan pemahaman kepada masyarakat non-disabilitas apa yang menjadi kebutuhan teman-teman disabilitas tidak akan bisa dicapai tanpa memang melibatkan kedua-duanya. Nah, mungkin dalam simulasi, mungkin dalam diskusi seperti itu. Nah, setelah terjadi bencana, apa yang kira-kira bisa dilakukan teman-teman disabilitas setelah bencana itu? Mungkin ada ya trauma terkadang karena kita kalau bencana itu memang harus diingat kemungkinan potensi disabilitas bertambah sangat besar. Itu terkadang tidak dipikirkan. Setelah bencana, potensi disabilitas akan bertambah. Nah, jadi setelah bencana itu seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai disabilitas untuk mengantisipasi, meminimalis pertambahan dari jumlah disabilitas. Nah, itu ada fase-fasenya. Mungkin kalau kita berbicara itu trauma, bagaimana apakah mereka diberikan istilahkan pelayanan untuk mental mereka, konseling dengan psikolog seperti itu. Itu memang ada fase-fase yang diperlukan. Ya, dan kami HWDI Bali tidak menutup kerjasama kepada siapapun, PMI, EPRB, BNPB, dan siapapun. Karena kalau berbicara disabilitas itu sekarang tidak bisa hanya satu dinas saja, tidak bisa seperti itu. Karena disabilitas itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan pasti akan terjadi seiring dengan usia kita menua, seperti itu. Ya. Kemarin juga pembahasannya tentang ini, ternyata saat bencana itu besar potensi munculnya di kelompok disabilitas baru. Jadi mungkin saat bencana dia gempa bangunan seperti itu. Jadi tentu potensinya sangat besar dan risikonya juga sangat besar gitu. Dan diperlukannya edukasi ya Bu ya, edukasi kepada teman-teman kelompok disabilitas. Untuk sejauh ini apakah edukasi itu sudah gencar Bu? Yang kita lakukan pertama adalah memberikan pemahaman dulu ragam disabilitas kebutuhannya apa, dan kita sandingkan. Kemarin kan kita dilibatkan dalam antisipasi untuk kebencanaan. Jadi kita berdiskusi dengan teman-teman, kalau teman-teman netra pas terjadi gempa apa yang dia lakukan. Nah, dia harus menutup kepalanya seperti itu. Dia tidak akan bisa lari karena kan tidak bisa melihat. Nah, kalau disabilitas pengguna kursi roda, apa yang harus dia lakukan? Posisi masih mencari posisi aman, tidak lari. Itu tidak posisi aman dalam artian mungkin dia yang kalau teman netra kan dia masih bisa meraba di bawah meja. Nah, kalau teman-teman dengan kursi roda mungkin mencari posisi yang sudutnya tidak rawan untuk jatuhnya barang-barang seperti lemari dan seterusnya. Itu pemahaman dasar yang harus dimiliki. Tetapi kepada mitra, misalnya kalau kita dengan PNBB, kita memberikan pemahaman begini, mereka rescue-nya kan cepat. Jika terjadi bencana, mereka akan mengangkat. Ada disabilitas yang justru diangkat, dia menyebabkan tambah parah, karena dia memang tidak boleh diangkat, karena dia adalah mungkin tulangnya rawan seperti itu, ada yang pengerapan seperti itu, ada juga diangkat tetapi kursi rodanya ditinggal. Itu adalah itu adalah alatnya dia, tongkat itu adalah kakinya mereka. Terkadang pemahaman itu tidak diketahui oleh teman-teman non disabilitas. Netra pun begitu, dia ditarik, itu juga tidak boleh ditarik. Di saat menyelamatkan teman netra, ada etika yang harus dilakukan. Tangannya diambil, ditaruh di lengan, baru posisi kita jalan duluan. Tidak boleh menarik disabilitas netra. Memang tujuannya bagus, penyelamatan, rescue tercepat, tetapi ada beberapa hal yang harus dipahami teman-teman disabilitas akan kebutuhan teman-teman disabilitas yang beragam. Yaitu kita kemarin dorong bagaimana adanya pemahaman cara beretika dengan teman-teman ragam disabilitas. Itu yang kita dorong. Kemarin kan sudah sama PMI, walaupun sedikit waktunya kita kasih ini sedikit clue-nya seperti apa dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Nanti juga kita akan dorong dengan EPRB juga, dan juga mitra-mitra yang lain. Dan termasuk juga di Aliansi Perempuan Tangguh Bencana itu juga ingin kita dorong bagaimana
pemahaman apa yang menjadi kebutuhan teman-teman disabilitas bisa dipahami oleh masyarakat non disabilitas. Masih jadi PR besar ya sebenarnya untuk bagaimana sih etikanya saat menyelamatkan. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana tiap-tiap jenis disabilitas kan tentu berbeda gitu. Jadi ini masih jadi PR besar untuk stakeholder terkait juga ya, nggak PMI doang. Soalnya kan saat bencana kan biasanya kita berkolaborasi dengan OPD terkait begitu. Termasuk di keluarga juga. Betul. Kan? Jadi melihat ini Bu Diah tentang inklusi, kemudian gimana sih kedepannya PMI dalam menempatkan inklusi ini gitu? Apakah akan terus digencarkan atau bagaimana? Ya. Tentunya inklusi ini memang harus selalu digencarkan ya. Kita juga PMI kan sosialisasi, edukasi itu harus penting sekali itu. Jadi kita juga di pengurusan PMI juga harus tahu juga. Jangan kita juga hanya mendorong edukasi, ternyata di pengurus PMI juga tidak paham ya. Betul. Di staff-staff juga itu di dalam dulu kita mulai. Itu sekali-sekali juga perlu pengurus peningkatan. Juga ya. Ya, jangan hanya kita saja mendorong, tapi kita harus tahu juga. Saya pun juga tidak terlalu paham juga bagaimana tadi seperti yang disampaikan Bu Leni, etika cara kita untuk menolong untuk yang disabilitas khususnya ya. Jadi ini menjadi PR juga untuk PMI, apalagi PMI kan skup yang di kegiatan sangat banyak sekali ya. Jadi tentang inklusi ini, ayo kita sama-sama kita edukasi masyarakat. Jadi ada komunitas-komunitas pun kita edukasi, terutama generasi muda juga, anak-anak, karena kita ada PMR juga di sekolah juga bagaimana kita untuk kesiapsiagaan bencananya, bagaimana ketika di ruangan di sekolah, di ruang kelas bencana itu bagaimana cara menyikapi, kan belum semua tahu. Jadi ini kita bikin program roadshow aja. Roadshow untuk edukasi di sekolah ya. Terutama kalau untuk anak-anak SMA itu kan menengah ke atas kan sudah bisa untuk diri sendiri. Ini loh yang TK, SD ini loh kita perlu, karena juga edukasi untuk di lingkungan guru-guru juga penting. Saya rasa guru-guru juga tidak paham kok. Belum terlalu into ini penting gitu ini penting menjadi program PMI ke depan ya. Di kantoran juga kan, di kantor-kantoran apalagi yang gedung-gedung tinggi itu kan kita juga harus ada edukasi. Jadi kita di PMI sosialisasikan, kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan, kantoran, sekolah, kalau memang mereka membutuhkan edukasi terkait kesiapsiagaan, kita harus siap juga gitu. Jadi bisa ke semua lini ya, dan untuk edukasi mungkin supaya lebih tertanam mungkin dari TK, SD, itu yang paling anak kecil rentan. kan cepet banget ngeresap soalnya kan. Dan berbicara terkait dengan adaptasi perubahan iklim, kalau dari PMI kan belakangan ini sudah gencar Bu menanam pohon di hijau. Iya betul, di Kabupaten Kota Sebali, malah Sebali begitu. Bagaimana menurut Ibu melihat kegiatan seperti ini begitu? Kampanye hijau ini kan memang sangat bagus sekali ya, seperti yang sudah PMI lakukan. Tapi kita tidak hanya asal menanam saja, harus dipantau juga. Kita kan nggak tahu cuaca ekstrim tiba-tiba hanyut yang kita tanam kan itu percuma kan. Jadi kita juga harus ada monitoringnya juga ya. Dan ini juga memang untuk Bali kan memang karena daerah pariwisata hijaunya sudah mulai hilang kan. Sudah mulai bangunan. Jadi ini kita sama-sama, terutama yang kita jaga itu kan biasanya di hutan ya, mangrove, kemudian di pinggiran sungai itu harus kita jaga dengan tanaman-tanaman yang memang bisa melindungi agar tidak terjadi abrasi lah di pantai, agar tidak terjadi banjir yang memang sampai ke pemukiman. Jadi itu yang terjadi. Jadi ini juga menjadi atensi untuk pemerintah. Nah tadi terkait juga tadi dengan bagaimana infrastruktur ya, saya menambahkan tadi yang dari Bu Leni. Kebetulan kan kita di Bali sudah ada Perda nomor 2 tahun 2024 tentang pengarus utamaan gender. Nah jadi di situ kita juga harus mendorong pemerintah bagaimana inklusi ini juga harus terjadi. Ya, jadi termasuk juga infrastruktur untuk disabilitas, fasilitas untuk di kantor-kantor, pelayanan publiknya juga harus berpihak juga pada disabilitas. Seperti bis juga, angkutan umum kan juga harus ada. Kalau di luar negeri kan ada yang untuk akses untuk kursi roda, seperti itu kita harus menjadi atensi juga. Jadi jangan disabilitas ini jangan diabaikan.
mereka juga punya kontribusi juga untuk bangsa dan negara kita. Iya, betul. Mau tidak mau kan jumlahnya tidak sedikit. Dan punya hak juga sebagai warga negara. Setara ya. Oke, kalau dari HWDI Bu, untuk adaptasi perubahan iklim apa saja sih yang sudah dilakukan begitu? Ya. Kalau kita bicara bencana tadi ya, itu pemicu dari adaptasi iklim. Terjadi bencana kan pemicu, dia memicu untuk jadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga bisa kita kembalikan ke bencana juga, kalau kita paham itu bisa juga meningkatkan karakteristik ataupun dampak atau risiko kalau kita kembalikan. Nah, terkait itu juga disabilitas pun paham sebelum terjadi bencana apa yang kira-kira bisa dilakukan. Tadi benar, PMI sudah melakukan penghijauan, ditanam semua, bahkan isi nama HWDI tanam ini, Pak ini tanam ini, dan seterusnya. Memang pemeliharaan itu tidak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan. Kalau bicara mangrove aja, mangrove bisa tumbuh sendiri harus 3 tahun. Kalau itu hanya setahun, saya yakin 100% dia tidak akan tumbuh dengan baik. Walaupun ditanam 10, pasti tumbuhnya 1, 2. Karena memang dia akan bisa tumbuh kembang kayak seperti bayi itu, dia bisa berjalan, ada waktunya. Untuk bisa hidup dengan ekosistemnya adalah 3 tahun. Jadi maintenance-nya itu paling minim ya 3 tahun. Nah, terkait dengan disabilitas, apa yang dilakukan terhadap perubahan iklim, yaitu kalau kita lihat historisnya, Bali itu dikelilingi dengan pesisir. Jadi dampak bencana itu sangat besar, seperti tsunami. Dan Bali tidak akan mungkin menjadi besar, dia akan mengecil terus karena abrasi kalau tidak dipersiapkan. Salah satunya ya betul. Salah satu ditanam mangrove itu ya memang mengantisipasi bencana dengan akarnya yang begitu besar. Satu pohon bisa kalau sekian puluh tahun menjadi 10 kali 10 meter, satu aja itu sudah sangat membantu. Anda bisa coba deh masuk bagaimana udara kalau saat kita masuk di hutan mangrove. Nah, kalau kami HWDI kemarin juga berupaya teman-teman yang ada di daerah Bangli, bagaimana hutan kopi itu juga bisa membantu perubahan iklim. Karena kemampuan dia menyerap CO2 di atas itu untuk tanaman kopi sangat besar. Nah, pinus pun juga. Ya, pinus juga bisa ikut berperan menjaga CO2 di atas yang dia serap. Nah, tanaman lain lemtoro juga termasuk. Nah, kami dari HWDI juga sudah berupaya bagaimana bisa berperan, terutama petani disabilitas yang bagaimana bisa berkontribusi memberikan bibit-bibit yang bisa ditanam di daerah catur yang usianya 3-4 bulan. Nah, ini juga diupayakan mereka kita bekali untuk satu, kalau kita berbicara iklim, mereka sudah berperan. Karena apa? Membantu petani di daerah Kintamani untuk mendorong bibitnya. Nah, kalau bicara dengan mangrove, kita juga berusaha untuk teman-teman Jembrana, mungkin Bu Dia sudah tahu karena beliau lahir di sana, Bu. Sering ke sana itu jadi bahasanya. Karena saya lihat laporannya bencana di Jembrana dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau bicara mangrove juga kami juga kaget di daerah Tuwet ada hutan mangrove cukup luas, dan di situ ada tempatnya atau dataran muncul, katanya begitu. Dianggap muncul karena dia memang keluar dari jadi kita waktu masuk di situ akses. Nah, kami juga berbicara untuk perubahan iklim, boleh dong lingkungan hidupnya diinklusikan. Nah, tidak hanya perempuannya aja, disabilitasnya juga masuk dan yang lainnya, kan begitu. Nah, itu yang juga kita ingin dorong, bagaimana disabilitas juga dan mangrove paling tidak bisa berkontribusi untuk Bali ini. Walaupun menanamnya jauh, kita harus pikirkan juga kemampuan dan hambatan disabilitas, tetapi paling tidak dia bisa untuk berperan untuk pembibitannya ini. Nah, kalau berbicara kemarin di HDI 2022, kita juga ingin tahu karena penasaran, bisakah disabilitas untuk menanam terumbu karang? Nah, kadang kan itu semua kadang bertanya, mana? Nah, kita bekerja sama dengan difabel, penyelam difabel, namanya di Karangasem. Kemarin kita tanam terumbu karang.
kita menyelam dengan bantuan teman-teman di Difabel Dive namanya. Mereka sudah disertifikasi untuk bisa menyelam dengan Pak Budi. Waktu itu kita dibantu dan kita tanam terumbu karang, dan sekarang sudah usianya 2004, sudah 2 tahun. Itu kita ikat nih sekali PMI, jangan nak di darat nak turun naik ke laut. Iya, ini turun naik ke laut, kita ikat itu, kita tanam dan isi logo PMI. Jadi tidak hanya perannya untuk perubahan iklim, tidak hanya di PR besar sekali kalau kita bicara juga di Buleleng, bagaimana mangrove tidak bisa begitu tumbuh dengan baik karena daerah ekstrim. Ya, ekstrim, tanam sekarang datang ombak besar udah meninggal. Nah, bagaimana itu bisa, sistem apa yang bisa diterapkan di sana? Mungkin kita mintakan dari betul KYH harus bisa berupaya di sini ya. Solusi sebenarnya kenapa itu daerah ekstrim, teknik seperti apa yang harus dilakukan, itu memang PR besar dari semua pihak, tidak hanya kita sendiri atau PMI saja, tapi semua berkolaborasi. Dan saya juga pernah lihat video apa ya, bagaimana mangrove itu melindungi ketika tsunami, itu memang bagus banget. Kan ada ya, memperkecil lajunya dia karena pecah ya. Betul. Sebenarnya mangrove ini kan sudah lama ya kita tahu, mungkin ya mangrove ya udah mangrove gitu. Cuman mungkin masih belum banyak yang aware tentang ternyata mangrove ini sangat berperan gitu. Tahu kan hutan mangrove ya udahlah gitu. Oke, tadi udah banyak banget yang dibahas tentang PRB API yang inklusi. Jadi mungkin ini waktunya juga sudah cukup mepet ya, karena ibu-ibu ini sibuk sekali. Jadi yang terakhir mungkin sebelum closing, saya mau minta untuk pesan dan kesannya, pesannya deh, gimana sih untuk PRB API kedepannya yang inklusi gitu, apa sih yang harapannya gitu, mungkin dari Ibu Diah dulu. Jadi harapan kita PMI kan tentunya tetap kita inklusi ini juga API dan PRB yang inklusi ini tetap kita jalankan ya. Kita juga harus tidak hanya sekedar sebatas program saja, tapi memang sudah menjadi kewajiban kita lah ya untuk menjaga keberlanjutan. Jadi PMI pun juga mengajak seluruh pihak, baik itu masyarakat, kemudian pemerintah maupun sektor swasta, untuk bekerja sama membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan ini. Ya. Jadi PMI juga mendorong bagaimana dalam pelatihan tanggap darurat, penyediaan infrastruktur, termasuk juga untuk yang disabilitas juga, kemudian juga bagaimana peningkatan sistem peringatan dini untuk bencana, dan harapan PMI agar masyarakat juga lebih siap menghadapi perubahan iklim. Tentunya dengan edukasi-edukasi yang kita lakukan. Ya, kita kan baik itu PMI, baik itu WHDI, komunitas lain, kita juga bersama-sama kita mengedukasi masyarakat, dan juga bagaimana tentunya pada saat pemulihannya. Ya, kalau untuk pemulihannya kan atensi pemerintah ya, untuk infrastruktur ya, itu kita dorong juga seperti itu. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat secara bersama-sama kita memperhatikanlah bagaimana penanganan tentang kebencanaan. Betul. Jadi lebih ke kolaborasi antar stakeholder begitu. Selanjutnya dari Ibu Leni, mungkin pesannya Ibu? Saya berpesan untuk teman-teman disabilitas yang ada di seluruh Bali ya, yang mungkin mendengar ini. Di saat kesempatan itu diberikan, kita harus ikut berdaya di sana, ikut berpartisipasi, itu yang dinamakan pelibatan bermakna, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita bisa didengar, bisa dipahami dan diwujudkan. Itu sangat penting karena apa? Kalau tidak disabilitas itu sendiri yang menyampaikan, hasilnya tidak akan maksimal. Dan saya harap juga peranan dari disabilitas terhadap bencana, adaptasi lingkungan, itu sangat penting. Karena kita bisa berbicara dari sudut pandang disabilitas, itu adalah isu yang betul-betul kalau teman-teman pahami bisa muncul kapanpun. Ya, karena masalah disabilitas itu kembali lagi terjadi pada siapapun. Dan teman-teman disabilitas harus berperan aktif untuk itu. Dan tidak bisa dilakukan sendiri, seperti yang disampaikan Bu Diah, kolaborasi itu penting. Karena dari sana kita bisa mendorong teman-teman yang lainnya, dan juga
memberikan pemahaman dari masyarakat non-disabilitas sehingga kesetaraan, inklusi itu terwujud. Terima kasih Ibu Leni. Jadi intinya adalah kita berkolaborasi bersama-sama, kemudian dari kelompok disabilitas juga jangan takut untuk bersuara, karena kan yang tahu kondisi mereka dan apa yang mereka butuhkan kan dari mereka sendiri. Kita hanya membantu untuk mewujudkan itu begitu. Dan juga mungkin PMI kedepannya harapannya juga inklusi ini menjadi kebiasaan. Jadi di setiap kegiatan kita sudah kayak otomatis, oh gimana nih untuk infrastruktur contohnya, apakah mudah diakses oleh teman-teman kelompok disabilitas begitu. Jadi terima kasih Bu Leni dan Ibu Dia atas diskusinya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan semoga ada lagi proyek-proyek baru dengan teman-teman HWDI tentunya begitu. Dan teman-teman jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian di YouTube gitu, karena kami akan menyediakan hadiah untuk 5 orang pemenang dengan komentar dan pesan terbaik. Jadi jangan lupa komen dan like ya, dan subscribe begitu. Ditunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di Lock On selanjutnya. Bye.